Siap, gerak. Doa, mulai. Ya, sembari menunggu semuanya dirapikan untuk yang belum rapi. Gimana tadi berangkat sudah pada pamit dengan orang tua? Sudah salim? Sudah. Apa jamin awal saku? Salim. Ada yang nggak salim? Sikit nggak salim? Mana? Iya Pak. Terus jangan sampai nggak izin dengan orang tua ya, karena itu penting sih. Nah, uang saku udah dapat? Ya, sebelum dimulai hari ini saya absen dulu kehadirannya. Yang pertama, Abi Ryan, Afan Ramadhani, Ahmad Fauzan, Tias, Nagita, Sakit, Tifa Iran, Alfa, Dilen Andreanu, oke, kemudian Wi Pramoso, Fauzan Ikam, Faura, Ferdiano, Rinki Aldi Farisa, Sikri Ramadan, M. Agus Mufarihul Umam, Abdan Zaki, Firdaus, kenapa? Kenapa? Izin ke siapa? Kelas. Fatur Rahman, Hero Warid, Yasin, Mustafa Iman Aceh, Sakit. Kualitas sudah tahu ya? Revan Putra, Emi, Reva Roktana, Reva Naci, Safety, nama? Pak Reza, Sidan Abdul Fatur Rahman. Oke, ini kalau nanti pastikan untuk yang bisa berangkat wali kelas mengetahui ya.
Oke. Kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang yang namanya pelajaran di hari ini, ya, materi pembelajaran yang akan kita lakukan di hari ini. Kemarin sudah sempat kita singgung ya sedikit. Tapi sebelum memulai saya ingin menanyakan terlebih dahulu ke kalian. Kalau di gambar ini kalian lihat, saya bertanya tentang satu kata yang ada di atas ini, pelumasan. Kira-kira yang ada di pikiran kalian tentang pelumasan itu apa? Oli. Apa? Oli. Oli. Nah, ada lagi yang punya pikiran lain tentang pelumasan? Pendingin. Apa tadi? Yang ada di dalam mesin. Apa lagi? Kira-kira? Minyak rem. Minyak rem. Minyak rem termasuk pelumasan nggak, Mas? Kira-kira? Nah, ya itu untuk ini ya, ada fungsinya minyak rem itu. Tetapi ya kalau kita tanya apakah minyak rem masuk ke dalam pelumasan, kalau secara sistem, ayo kita belajar tentang mesin ya kayaknya nggak masuk ya kalau minyak rem. Terus ada lagi? Hah? Pembersih. Pintar-pintar apa ini? Ya, ini untuk yang selanjutnya saya ingin menanyakan satu hal lagi. Di sini tertera nih, pelumas dengan oli. Sama enggak kira-kira menurut kalian? Sama. Ada yang bilang beda antara pelumas dan oli? Ada? Oh, ada 2 anak, 3 anak ini bilang beda. Ada yang masih bingung? Ada? Nah, oh masih bingung. Nah, kalau masih bingung, jadi oli dengan pelumas itu sama enggak sih? Kemudian yang namanya pelumasan itu apa sih? Tadi minyak rem masuk ke pelumasan enggak sih? Nah, itu nanti kita pelajari di sini karena tujuan pembelajaran kita di kali ini itu adalah seperti yang kita tunjukkan ini. Setelah diberikan materi penjelasan melalui presentasi dan diskusi kelompok, peserta didik yaitu kalian di 11 TSM 3 itu mampu memahami fungsi sistem pelumasan, kemudian jenis-jenis sistem pelumasan, komponen-komponen sistem pelumasan, serta fungsi masing-masing komponen sistem pelumasan. Juga mampu memahami cara perawatan sistem pelumasan sepeda motor dengan tingkat kecepatan minimal yaitu 80%. Ya. Jadi ini semua nanti kalian yang tadi bingung-bingung diharapkan semuanya bisa memahami dengan baik semua yang ada di sini. Nah, kemudian dalam pelajaran kita kali ini tentu ada penilaiannya ya dari saya. Nah, penilaiannya itu nanti pada 2 saat yang berbeda, yaitu saat berjalannya pembelajaran, yaitu diamati melalui penilaian sikap dan penilaian praktek. Kemudian pada akhir pembelajaran dilakukan dengan post test atau tes tertulis. Nanti akan ada tes yang saya berikan dan kamu isi pada lembar jawab, nanti dikumpulkan untuk mengetahui seberapa banyak kamu memahami yang saya berikan. Kemudian berdasarkan penilaian ini saya harap itu kamu hasilnya jangan di bawah 80 ya, karena saya rasa materi yang saya berikan nanti itu cukup ringan bagi anak-anak kelas 11, apalagi kalau 11 TSM yang biasanya sudah
banyak terjun langsung di tempat praktek seperti di bengkel-bengkel. Kadang ada yang sudah punya bengkel, punya yang keluarganya ikut praktek di situ, ikut belajar di situ, pasti bisa lah materi ini gampang sekali lah. Terus ini juga bagi yang belum bisa menjadi bekal kalian PKR ya. Jadi saya harapkan kalian tetap semangat, tetap fokus, jadi tidak menghasilkan hasil yang mengecewakan dalam pembelajaran kali ini. Bisa dimengerti? Oke. Ini sudah bisa dipahami ya untuk sampai sini ya. Kayaknya nggak fokus ini. Kayaknya belum fokus semua ini. Ini udah pada fokus semua belum? Sudah fokus? Yang benar. Kayaknya pojok masih ngantuk. Saya minta tolong ke salah satu dari kalian untuk ke depan biar kita fokus, kita kasih yel-yel terlebih dahulu ya. Gak apa-apa, sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran biar fokus, biar semangat, kasih yel-yel dulu. Tolong salah satu, siapa yang bisa memimpin? Oh, Falah. Yang saya oke, boleh. Yang semangat Falah. Silakan. Yang semangat ya. Coba. SMK. SMK Bakti Praja Dukuaro. Luar biasa. SMK BPD. Juara. TSM. Bisa jadi juara. Nah, besok lagi lebih kompak ya. Oke. Mau ulang satu kali lagi? Boleh ya? Biar kompak lah, ulang satu kali lagi. Ayo Falah, sekali lagi yang kompak. Ayo. Ya. Yang kompak. SMK. Iya. SMK Bakti Praja Dukuaro. Luar biasa. SMK BPD. Juara. TSM. Bisa jadi juara. Ya, fokus ya. Kita masuk ke pembelajaran kita kali ini tentang perawatan sistem pelumasan sepeda motor. Nah, sebelum masuk pelajaran kemarin kita sudah sepakat akan membagi kelompok ya, dan sudah dibagi. Ini untuk duduknya sudah per kelompok. Ada yang terpisah dengan kelompoknya mungkin sudah. Tadi masuk sudah dibagi dalam kelompok-kelompok. Ya sudah. Berarti mempermudah saya. Nah, jadi kita langsung saja kalau sudah dibagi dalam kelompok, kita mulai pembelajaran kita, yaitu yang pertama masuk tentang sistem pelumasan. Tadi ketika ditanya pelumasan itu apa yang ada di pikiran kalian, ada yang jawab oli, ada yang jawab pendingin, ada yang jawab membersihkan, ada yang jawab minyak rem ya, hasil minyak rem. Nah, masuk ke sini pengertian dan fungsi sistem pelumas. Sistem pelumas sepeda motor merupakan salah satu sistem pada sepeda motor yang berfungsi untuk mengurangi kehausan, mengurangi gesekan pada bagian-bagian yang bergerak, serta mendinginkan. Dengan jalan memindahkan panas ke pelumas. Tadi yang bilang mendinginkan berarti betul salah satu fungsinya. Kemudian menyumbat atau merapatkan rongga-rongga yang ada pada sepeda motor, salah satunya cincin-cincin torak atau piston dengan dinding silinder. Kemudian juga untuk membantu membersihkan bidang yang dilumasi. Nah, berarti tadi membersihkan itu benar. Membersihkan bidang yang dilumasi dengan cara menarik kotoran-kotoran sistem pembakaran. Kemudian ini ada jenis-jenis sistem pelumas. Ada berapa? Yang pertama sistem pelumas percikan. Sistem pelumasan percikan
yang ada di bawah menuju ke atas. Semakin cepat putaran poros ikut, semakin cepat pula percikan yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, sistem pelumasan pompa. Ini penyempurnaan. Kenapa? Karena tadi dengan percikan itu kurang merata. Nah, akhirnya dibuatlah sistem pelumasan pompa. Di situ ada satu komponen yang disebut pompa oli yang menyedot dan mengalirkan pelumas dari bawah menuju ke atas. Kemudian yang ketiga ada sistem pelumasan campur atau gabungan. Apa itu? Itu adalah pelumasan yang digunakan terbatas pada sepeda motor jenis dua tak saja, yaitu dengan menambahkan oli samping. Kalau yang kalian biasa sebut ya, oli samping itu akan tercampur langsung dengan bahan bakar. Ini yang selanjutnya adalah tentang komponen-komponen sistem pelumasan. Yang pertama ada apa di situ? Oli. Nah, pompa oli. Pompa oli ini gambarnya dan fungsinya adalah untuk memisah oli dari bak penampungan ke bagian-bagian yang perlu disalurkan. Kemudian yang ketiga, yang kedua, maaf, ini adalah filter oli. Filternya seperti ini, fungsinya adalah sebagai penyaring. Jadi oli yang nantinya akan disalurkan diharapkan bersih dari kotoran. Kemudian yang selanjutnya ada strainer. Komponen ini berfungsi untuk menyempurnakan kerja dari saringan atau filter oli, karena membuat untuk menyaring kotoran sampai 1 mili. Kemudian ada oil gallery, ini berbentuk lubang tempat berjalannya oli. Dan yang terakhir ada carter atau bak penampungan. Ini menang bagian bawah dari blok mesin sepeda motor yang berfungsi menampung oli yang akan disalurkan. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran kita itu tentang klasifikasi pelumas. Klasifikasi pelumas itu ada dua. Yang pertama itu klasifikasi berdasarkan apa? Itu berdasarkan kekenalan. Ada yang satu angka, ada yang dua angka. Ada SKP 20, 30, 40. Ada juga ada yang SKP 20W garis miring 50. Kalau yang satu angka itu disebut fixed grade atau tetap kekentalannya. Ada yang kekentalannya berubah atau disebut multi grade. Nah, semakin tinggi nilai SKI juga, ini termasuk menunjukkan bahwa semakin kental oli tersebut. Ya. Kemudian ada klasifikasi API. Berdasarkan apa ini? Nah, berdasarkan mutu. Jadi berdasarkan mutu itu bisa dilihat sebagai petunjuk penggunaan. Contoh huruf pertama ada huruf S dan huruf C. Nah, kalau A itu nanti huruf yang kedua. S itu untuk motor bensin dan C untuk motor diesel. Berarti sepeda motor pasti pakai yang huruf S. Kemudian huruf kedua ada A sampai C, itu tugas ringan. Kemudian D sampai berarti D, E, F, G, H, I sampai I itu tugas sedang. Sedangkan untuk tugas berat itu mulai dari J sampai Z itu tugas yang berat. Nah, sebagai contoh saya minta tolong salah satu ke depan, Mas, ambil botol oli. Di situ tolong dibaca yang ada tulisan SAE-nya, ya. Di sini ada teman-temannya, ada enggak? Di situ tertulis berapa? Berapa? 10W, 30 API, SL, 4T. Nah, oke. Kalau kita jelaskan ya, di sini itu ada nih, kalau benar 10W, 30 API, SL, 4T. Berarti dia kekentalannya itu 10 sampai 30. Berdasarkan API, ya API ini dia adalah SL, berarti motor bensin yang tugasnya berat karena ini masuk ke dalam mesin yang putarannya tinggi. Kemudian 4T ini untuk petunjuk bahwa itu digunakan untuk motor jenis 4 tak. Terima kasih.
Nah, selanjutnya ini kita masuk langsung ke perawatan berkala sistem pelumasan. Perawatan berkala sistem pelumasan yang pertama yaitu memeriksa kondisi pelumas. Nah, yang pertama itu ada oli, kemudian ada warna oli, ketiga ada keempat kelima berdasarkan lima ini nanti bisa kamu lihat contoh produk oli yang baik berapa yang masih sesuai dengan kapasitas dari oli mesin. Biasanya dapat kita lihat dari strip pengukur di mana masih di antara upper, batas upper atau batas atas dengan lower. Kalau di bawah lower berarti sudah jelek, kurang. Kemudian warna oli. Warna oli ini bisa dilihat semakin gelap atau semakin tidak transparan itu berarti semakin jelek. Oli yang baik pasti berwarna terang dan cenderung transparan. Kemudian kekentalan oli. Oli yang baik itu cenderung masih kental karena semakin dipakai pasti kekentalannya akan berkurang dan semakin encer. Kebersihan oli. Nah, kalau oli yang kamu cek itu terasa banyak kotoran, baik itu debu hasil pembakaran ataupun terkadang kotoran lain, itu ya berarti menunjukkan dia itu sudah enggak baik kalau itu kotoran. Kemudian aroma atau bau ini bisa dicium ketika ada contoh oli kamu ambil dari stick, dicium aromanya pasti akan berbau kosong jika oli itu sudah tidak baik. Tolong kalian Mas diambil itu contoh oli. Saya ini bawa contoh oli yang masih baik dan oli yang sudah tidak baik. Nah, nanti coba kalian cek oli yang masih baik itu oli yang mana? Coba tangan temenmu atau tangan kirinya yang masih baik. Yang kanan, yang ini ya. Ini bisa kita lihat dari sebenarnya Mas bisa lihat. Dari yang apa yang dulu pertama. Kalau di volume kita nggak bisa cek ya karena itu berdasarkan warna. Kelihatan terang yang sebelah kanan dan cenderung lebih transparan. Kemudian kekentalan oli, ini kamu bisa cek kalau kamu ambil seperti ini, itu nggak akan menetes dengan mudah. Kalau oli yang sudah encer, kamu gini aja langsung netesnya cepat ya. Jadi kekentalannya pasti beda antara oli yang baik dan jelek. Kemudian kebersihannya juga pasti beda. Ini dirasakan itu banyak kotoran. Nah, nanti kamu bisa rasakan sendiri ketika kita masuk ke pembelajaran praktek. Nah, tapi untuk hari ini sebenarnya kita fokus ke pengetahuannya dulu. Ya, silakan, terima kasih Mas, kembali ke tempat duduknya. Kemudian perawatan yang berikutnya adalah tentang penggantian oli. Kita harus mengganti oli secara periodik atau berkala. Berapa di sini tertulisnya? 2000 sampai 4000 km tergantung ya jenis oli juga berpengaruh ya. Jadi berapa sih waktu yang tepat ya sekitar segini. Karena setiap pabrikan motor pun pasti membutuhkan acuan yang berbeda. Ada yang 2500 awalan paling sedikitnya, ada yang 3000, ada yang bahkan maksimal sampai 5000 ada. Tetapi secara umum ya sekitar 2000 sampai 4000 km. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang memeriksa secara berkala kondisi filter oli. Tadi yang ada di gambar itu kamu harus cek. Kalau masih baik, ya silakan digunakan. Tetapi walaupun dilihat dari kondisinya pun masih cukup, kalau sudah 1000 km atau sudah 12 bulan itu sebaiknya diganti. Kemudian yang terakhir adalah memeriksa kondisi pompa oli. Pemeriksaan kondisi pompa oli ini dilakukan untuk mengecek kondisi apakah di situ banyak kotoran atau tidak. Kalau di situ banyak kotoran, pastikan selalu bersihkan. Tapi kalau memang sudah tidak layak, berarti wajib
Sampai sini sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Oke, kalau telat ganti oli, tentu akan terjadi masalah ya, karena kalau seperti yang dibilang tadi di sini itu harus selalu periodik. Karena umur oli sendiri tentu ada masanya. Jadi semakin lama kamu menggali oli, kemampuan oli untuk yang tadi fungsinya belum masuk dan itu akan semakin berkurang. Dan itu bisa menimbulkan kerusakan ke komponen-komponen yang saling bergesekan. Kalau komponen bergesekan itu tidak terurus dengan baik, tentu akan terjadi aus dan mesin rusak. Tentu masuknya ke umur mesin yang akan semakin sedikit ya, semakin pendek. Jadi penggantian oli ini juga dimaksudkan untuk memperpanjang umur mesin. Jadi pastikan jangan sampai menimbulkan kerusakan yang fatal karena telat mengganti oli. Ada lagi? Ya? Oke. Dengar semuanya? Pertanyaannya dengar nggak suaranya? Coba ulangi, tidak yang keras lagi. Kenapa oli tadi warnanya beda-beda, harganya beda-beda? Karena satu, kok warnanya beda-beda? Sebenarnya zat warna itu adalah zat tambahan. Ya, jadi oli pada dasarnya ya satu warna. Warna itu untuk identitas saja. Tetapi biasanya kalau kok kenapa harganya sampai beda-beda, tentu tergantung dari kualitas oli tersebut. Biasanya kualitas oli tersebut juga dibarengi dengan bahan tambahan yang masuk ke dalam oli. Semakin baik bahan tambahan, contoh mandi karat, ya, terus lemak pelekat itu juga mempengaruhi. Kalau semakin baik bahan campurannya, kemudian SAP juga berpengaruh. SAP-nya diperuntukkan untuk mesin yang mana nih? Itu juga akan berpengaruh. Jadi kembali lagi yang biasa kita lihat ada harga, ada kualitas, ada rupa. Itu juga berpengaruh. Kemudian untuk masalah warna seperti yang saya tadi bilang, tidak masalah warna itu. Karena memang itu hanya sebagai yang pasti ada paham. Jadi semakin baik. Apakah terus semua oli itu baik untuk yang awal itu pasti baik untuk motor? Tidak juga. Jadi harus tetap menyesuaikan dengan spesifikasi mesin. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Nah, kalau sudah ada, mari kita kemarin sudah ya sepakat ya, kalau setelah saya menjelaskan nanti akan saya beri satu gambar kepada kalian tentang yang namanya diskusi, dan gambar yang kalian pilih nanti tolong didiskusikan dalam kelompok dan hasil diskusinya nanti dipresentasikan. Kalian boleh untuk maksudnya melihat dari buku tambahan, barangkali buku, barangkali kemarin yang sudah ada catatan bisa dihapuskan apa nanti dari penjelasan saya rasa juga sudah cukup. Jadi hari ini kita mulai ya untuk diskusinya ya. Nanti saya bagikan gambar diskusinya. Silakan di situ ada pertanyaan yang bisa membantu kalian untuk melakukan diskusi tentang gambar yang saya berikan. Oh ya, sebelum saya pergi silakan pilih dulu gambar mana yang ingin kalian jadikan bahan diskusi. Di sini ada 5 gambar sesuai dengan kelompoknya kalian, tetapi silakan pilih saja. Saya serahkan dari kelompok 1 sampai 5 mau ambil gambar yang mana. Ya, yang pertama ini ada gambar ini orang tertentu. Yang kedua ini sedang pegang stick, dan yang ketiga adalah tentang ini sama sticknya
juga ini gambar oli dan juga ini gambar sedang memasang baut ya. Silakan didiskusikan dulu sebentar terus mau pilih yang mana. Ya, silakan. Oke, sudah? Dari kelompok 1 mau pilih kelompok pertama. Ini, oke, silakan. Untuk kelompok 2, 4 ini. Silakan didiskusikan dulu. Kelompok 3. Ini ya, silakan didiskusikan. Kemudian kelompok keempat mana? Ini. Berarti kelompok 5 sisanya ya. Gambar keempat. Silakan saya beri waktu 10 menit. Tapi kalau sebelum 10 menit sudah bisa maju ya silakan. Tidak masalah.
tentang penggantian oli yang baik, yang benar ya. Nanti ada penambahan juga apa saja yang perlu diperhatikan, itu bisa dipakai untuk mendiskusikan juga di diskusi kamu. Nah, kalau dilihat dulu nih. Nah, ini video tentang proses penggantian oli ya. Ini langkah yang pertama, tambahkan bang oli di bawah baut pembuangan air mesin. Nah, ketika menaruh ini pastikan satu itu di tempat yang rata pada posisi tanda tengah, dan ketika mau melepas pastikan kalian gunakan alat yang sesuai dengan kondisi mesin motor sudah dingin ya. Ini kalau menggunakan alat juga gunakan kunci shock atau kunci ring, jangan pakai kunci pastan ataupun yang lain ya. Nanti bisa merusak baut pembuangan ya. Pakai kunci T pun jangan, karena kemungkinan miringnya kunci T juga bisa merusak dari baut pembuangan. Paham ya? Kemudian setelah dibuang lagi, lepaskan tutup atas ya, atau baut pengisian. Di sini nanti kalau kalian lihat akan ada stick pengukur. Nah, stick pengukur itu digunakan untuk melihat kondisi oli. Apakah olinya masih cukup atau tidak? Masih di batas upper atau di kemudian apakah olinya masih baik atau tidak? Bersihkan untuk atasnya, pastikan digunakan lap yang masih bersih ya. Gunakan lap yang masih bersih, jangan lap yang sudah kotor. Nah, bagian bibir dari blok mesin juga dibersihkan sampai bersih. Nah, di sini ada langkah semprot dengan udara tekanan jarum pemasukan. Ini digunakan untuk mempercepat proses keluarnya oli. Tapi beberapa bengkel itu ada yang tidak merekomendasikan itu, dengan alasan udara dari kompresor itu biasanya mengandung air ya. Jadi silakan, bahkan beda bengkel resmi pun terkadang berbeda aturan. Jadi pastikan ketika kalian bekerja pada suatu bengkel, ikuti aturan yang ada di situ. Kalau sudah keluar semua, pasang kembali dengan alat yang sesuai. Sebelum menggunakan alat atau tools, pastikan gunakan tangan, gunakan jari ya, untuk memastikan bahwa itu masuk secara lurus. Masukkan oli yang sudah sesuai dengan speknya ya. Kemudian lap kembali jika kotor dan masukkan, tutup dengan tangan dulu seperti yang di sini. Masukkan, pasang kembali, itu pakai tangan dulu. Baru nanti untuk pengencangan terakhir pakai tang atau obeng. Biasanya ada yang pakai obeng. Masukkan, kalau pakai tang kalian tutup dulu pakai kain ya. Silakan dari penjelasan ini untuk tambahan diskusi kalian, silakan lanjutkan diskusinya. Pastikan yang harus saya sampaikan itu harus
harusnya membantu kalian dalam diskusi. Nah, selesaikan dulu diskusinya, saya berikan waktu. Sudah selesai? Ya silakan dilengkapi ya. Yang sebelum selesai silakan diselesaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ini tadi yang gambar berapa? 5. Masalah bukan masalah. Kalau itu masalahnya bisa disolusinya seperti apa? Kemudian ini tadi gambar berapa? Oh iya. Sudah. Ini kelompok sudah. Gambar berapa? Nah, tadi penjelasan saya harusnya bisa dipakai ya. Ini kalau beri. Itu ngomong berapa? Tentang? Jadi sudah disampaikan ya, dilihat dari awalnya. Sudah semua ya? Kelompok 5 sudah ya? Nah, kelompok sekatawanan saja. Setelah diskusikan kalian harus presentasikan. Kelompok yang siap siapa dulu? Nah. Oke, kelompok mana nggak ada yang ngajak kelompok 2 silakan. Maju presentasikan hasilnya, kemudian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
tercampur oleh air. Apakah hal tersebut merupakan masalah dalam sistem kemasan? Jelaskan satu masalah karena oli yang tercampur dengan air terjadi karena adanya kebocoran pada mesin. 3. Apakah perbaikan solusi saran yang bisa kamu berikan terkait hal tersebut? Segera ganti oli, cek kebocoran pada mesin, selalu perhatikan kondisi oli. Silakan para kalian yang mau bertanya. Silakan yang mau tanya. Ya, Ya, silakan. sebutkan nama. Dan saya Ya, silakan cepat jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari para penanya ya. Karena adanya kebocoran pada mesin dan komponen-komponen lainnya. Jelas. Ada pertanyaan lagi? Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan ini. Nah, ini untuk ujian motor ya, nanti kita bahas. Selanjutnya, kemudian yang sudah siap siapa lagi? Nomor 3. Nomor 3 silakan. Tadi gambarnya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lomba akan mempresentasikan berdasarkan apa yang bisa berkembang dari jawaban kondisi itu sudah lama sebenarnya terlihat sudah gambar atau gelap. Yo, soalnya harus lagi. Dua, apakah hal tersebut merupakan sebuah masalah dalam sistem kemasan? Menurut kelompok tadi, kondisi tersebut wajar karena kondisi oli yang sudah lama. 3. Apakah perbaikan atau solusi atau saran yang bisa kamu berikan terkait hal tersebut? Jawaban, yaitu dengan mengganti oli yang baru dan menggantinya secara berkala agar tidak berulang lagi. Ingin ditanyakan? Kenapa kelompok kalian mengatakan oli itu sudah lama? Ketentuan nomor 1 dan 5. Sudah. Silakan dijawab pertanyaan dari kamu kalian. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Zikirullah dari kelompok 1. Ya. Kondisi oli sudah lama dan oli terlihat sangat kotor atau gelap. Ya, kasih tepuk tangan untuk kawan. Silakan untuk kelompok yang belum maju kita 1 dan 5 ya. Kelompok 1. Oke. Kelompok 1 maju, ayo kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan hasil dari kelompok 1. Jelaskan apa yang bisa kamu ambil dari kelompok tersebut. Volume air, volume oli masih cukup dan kondisi oli masih baik. Apakah tersebut merupakan sebuah masalah dan permasalahan sekarang besar? Nanti Masalah enggak. masalah karena titik oli masih menemukan apa dan bahwa Perbaikan atau solusi saran dan Fokus, guys. mengecek kondisi oli secara berkala. Silakan. Silakan diskusikan. Jawab pertanyaannya. saya akan menjawab dari pertanyaan Ahmad Fajar. Sudah dilihat dari tersebut titik oli masih menunjukkan apa dan jawaban dan kondisi oli masih baik.
Jadi kita tolong untuk ini dikumpulkan hasil diskusinya sekarang. Ini sedikit kita bahas ya. Aku sudah berani maju, sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Walaupun mungkin masih ada yang kurang fokus, masih mungkin malu, akhirnya ketawa sendiri. Nggak apa-apa, saya kasih apresiasi untuk kalian. Nah, yang pertama sebelum untuk kita bahas sedikit. Pertama untuk di problem pertama fokus kalian itu harus lihat di kondisi perutnya. Tadi sudah baik disampaikan bahwa kondisi perut ini sudah haus karena penggunaan alat yang salah atau cara kerja yang salah. Jadi tadi di video kan saya sampaikan ya, ketika saya putarkan video itu ada menggunakan kunci ring, itu sudah benar. Kalau nggak kunci ring berarti pakai kunci sok. Jangan pakai kunci pas, kalau kunci teknologi hasilnya seperti ini. Biasanya ini karena mirip ini. Ya, jadi bentuk mata bautnya itu akan rusak atau haus. Kadang juga kalau kita masang alat yang sesuai dengan yang masuk itu pasangannya seperti ini. Jadi tolong pakai alat yang sesuai. Kemudian ini tadi dari kelompok berapa yang bahas ini? Satu. Ya, terus ini kondisinya masih cukup bagus ya, karena upper sama lower ini pasangnya di sini masih cukup dekat dengan upper, jadi volumenya masih bagus dan polinya ini masih cukup terang, artinya masih tidak masalah untuk dipakai. Yang penting terus dicek secara berkala. Nah, baru ketika di gambar nomor 3 ini kondisi poli yang sudah tidak bagus. Nah, ini terlihat di sini banyak sekali kotoran ya. Ini ada begitu oli dan oli ini sudah sangat encer kelihatan dari yang ada di tangan ini, juga yang melekat di sini ini banyak sekali kotoran. Artinya ini sudah cukup lama digunakan. Pastikan ini segera diganti. Ini tadi ada yang kelompok berapa ini? Dua. Untuk masalah telespat itu oli tercampur air. Ya, ini bagus banget, ini benar. Ini tercampur dengan air. Ini tadinya saya inginnya sih sampai kamu menarik kesimpulan bahwa ini olinya sangat tebal campur dengan bahan satu bahan. Tapi kalau bilang ini campur air benar, ini tercampur air di mana kondisinya itu memutih, ya seperti susu di sini. Kalau warnanya tadinya itu coklat terang, dia jadi transparan ya, jadi memutih seperti susu coklat. Kemudian ini yang kelima, yang tadi tidak ada pertanyaan, ini sudah sangat baik karena ini contoh pemasangan baut tabel yang benar, yaitu menggunakan tangan terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya nanti kita adakan sebelum ditutup, kita adakan proses waktunya 10 menit. Tolong kerjakan sesuai kemampuan kalian, karena kalau hasilnya pun baik tapi sesuai kemampuan, saya tidak bisa melihat hasil kemampuan kalian yang sebenarnya. Paham ya? Ini nanti sebelum tadi saya bagikan soal, kemudian tolong dikerjakan. Ini lembar jawabnya di waktu, saya kira soal ini saya di waktu 10 menit mungkin bisa dikerjakan lebih cepat. Kalau kalian mau membeli, tapi yang saya sampaikan silakan dikerjakan sesuai dengan
identitas kalian, ya. Silakan isi. Nanti kalau sudah dimulai. Nomor jawab soal sudah dapat semua? Silakan dikerjakan waktunya 10 menit. Tolong dikerjakan sendiri, jangan melihat hasil pekerjaan temannya. Silahkan dikerjakan sendiri 10 menit. Ya, sekali lagi ini tolong dibaca petunjuk pengerjaan soalnya. Di situ ada 4 jenis soal ya. Yang pertama yang pilihan ganda sederhana itu hanya ada 1 jawaban benar. Kemudian ada soal benar dan salah. Silahkan pilih mana pernyataan yang apakah itu pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Kemudian yang ketiga atau yang C itu adalah memasangkan menunjukkan mana sih apa kata dengan pernyataan yang sudah sesuai dengan jawabannya. Kemudian yang terakhir itu pilihan ganda yang kompleks ya. Pilihan ganda kompleks itu tidak hanya 1 jawaban dari ini juga untuk latihan nanti barangkali ketika ada tes dari menggunakan jenis-jenis itu karena pilihan ganda kompleks itu juga bisa jadi benar semua tetapi nilainya beda. Tapi kalau ini silakan pilih jawaban lebih dari 1 apa yang penting yang benar mana. Silakan kerjakan waktunya 10 menit, kita maksimalkan nggak apa-apa, tapi kerjakan sendiri pas
agar tidak ada yang terlewat. Pilih tanda silang yang jelas ya pada pilihan jawaban ya. Salah tanda kecil. Ya, masih kan jawabannya itu ini ya di cara yang tertinggal, terutama di soal yang terakhir yang pilihan ganda kompleks itu pastikan kamu memilih semua jawaban yang bisa menghasilkan nilai maksimal.
perkiraan derajat. Untuk lembar jawabnya silakan dibuka. Ini hasilnya akan saya koreksi, dan untuk jika ada yang nantinya nilainya kurang tentu akan saya berikan penjelasan lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya saya ingin meminta ke salah satu anak sebelum mengakhiri pembelajaran, kira-kira hari ini itu kita belajarnya tentang apa aja sih? Nah, kita lihat nanti salah satu boleh untuk maju, kira-kira ada yang bisa maju? Kalau saya tunjuk saja, oke, lebih. Ya nggak apa-apa, buku silakan. Nah, kira-kira hari ini kita belajar apa aja sih ya? Nanti kalau ada yang bisa tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang dipelajari hari ini. Yang bisa saya sampaikan adalah pertama, fungsi sistem pengawasan. Fungsi sistem pengawasan adalah untuk mengurangi kerusakan, untuk mendidikkan mesin, untuk mengisi celah mesin, dan untuk membersihkan bentuk emas. Dan kedua, ada komponen sistem kemasan. Ada pun beberapa komponen pada sistem kemasan, yaitu pompa oli, filter oli, trailer, bagian oli, dan badan atau bak penampilan. Yang ketiga, ada perawatan kepala pada sistem kemasan. Pertama, memeriksa kondisi oli. Ada beberapa faktor untuk memeriksa kondisi oli, yaitu volume oli, warna oli, kekentalan oli, kebersihan oli, dan aroma oli. Yang kedua, melakukan penggantian oli secara berkala. Yang ketiga, memeriksa filter oli secara berkala. Dan yang terakhir, memeriksa kondisi pompa oli. Sekian yang bisa saya sebutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya bagus ya, artinya saya tadi baru menunjuk, ternyata sudah ada yang mau maju, artinya kalian berani untuk menyampaikan apa yang kalian dapat, dan juga saya terima kasih, ini sudah cukup, ini ya sudah cukup lengkap sekali dari apa yang kita bahas tadi tentang baik pengertian dan fungsinya. Tadi sudah disampaikan semua, mulai dari mengurangi kehausan, kemudian mendinginkan, membersihkan, itu sudah disampaikan semua. Ini kemudian tadi mungkin yang belum disampaikan itu tentang jenis pelunasan, tadi ada 3, yaitu pelunasan mencegah, pelunasan darurat, dan pelunasan tabur. Tadi komponen bagus sekali sudah disampaikan semua, dan pompa, kemudian dari, kemudian juga ada katak atau bak penampungan. Kemudian ini yang belum sempat ya saya dengar tadi itu tentang fasilitas rumah, ini penting ya. Kenapa penting? Karena ini itu yang kalian gunakan untuk memilih oli untuk motor kalian, ataupun kepada konsumen menawarkan mana sih oli yang sesuai dengan spesifikasi dari mesin, yaitu pertama tentang misalnya atau pengenalan baik yang fixed grade maupun yang grade. Kemudian klasifikasi apa ini untuk oli penggunaan, jangan sampai salah, oli mesin untuk oli garden untuk oli mesin, apalagi oli mesin untuk minyak. Nah, yang saya asin tadi sampai itu ya. Ini tadi perawatan juga sudah sangat baik disampaikan oleh teman-teman kalian ya. Dari mulai memeriksa kondisi pelumas atau olinya, yaitu volume, warna, pengalaman dan lain-lain. Kemudian pula belakang dan lain-lain ya. Ini yang perlu diperhatikan.
kondisi yang belum terlihat baik-baik saja, tapi kalau 10 sampai atau 12 bulan maka silakan kalian nanti periksa kondisi bodinya apakah masih baik atau tidak. Paham ya untuk materi kali ini? Untuk setelah ini saya ingin kasih tugas ke kalian tentang yang namanya pelumas ini biasanya punya beberapa masalah. Ya, sistem pelumasan ini punya beberapa masalah yang sering terjadi. Tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan adalah tolong cari masalah-masalah atau problem yang sering terjadi pada sistem pelumasan. Ya, cari boleh di internet, boleh di buku, silakan nanti ditulis pada selembar kertas beserta dengan solusi dari masalah-masalah tersebut. Ya, dikumpulkan di pertemuan kita yang itu saya harapkan dikumpulkan di awal pembelajaran minggu depan. Kemudian sebelum saya akhir ini saya ingin meminta kalian dan ingin bertanya dulu sebelum meminta saran dari kalian. Ingin bertanya gimana apakah semua pembelajaran kali ini mungkin tadi saya sudah menilai dengan post-test ya, tapi menurut kalian nih apakah kalian sudah bisa memahami dengan baik semua materi yang saya sampaikan? Apakah bisa diterima semua dari mulai awal tadi sampai yang di akhir termasuk dalam diskusi? Bisa? Apakah cukup jelas? Apakah ada yang masih bingung? Cukup jelas kan ketika saya ngomong dari sini sampai ke sana di pojok juga apakah sudah jelas? Oke, makasih kalau sudah jelas. Terus saya ingin bertanya ke kalian, kira-kira ada nggak nih masukan tentang ketika saya menjelaskan apakah ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditambahkan? Monggo barangkali tadi. Oke. Ya, sudah silakan. Oke. Terima kasih Mas Sidan. Tadi Mas Sidan bilang saya menjelaskan tolong jangan terlalu cepat. Mungkin dari ini terlalu cepat saya minta maaf, tapi kedepannya nanti saya perbaiki lagi ya. Karena mungkin berpikir dengan waktu yang ini biar semua materi yang rencananya hari ini saya sampaikan itu agar semuanya bisa sampaikan. Tapi kedepannya mungkin saya lagi akan perbaiki lah. Walaupun ya maaf saya juga manusia gak sempurna ya, tapi tetap masukan dari kalian adalah hal yang saya butuhkan untuk saya lebih baik lagi. Dan kedepannya gak apa-apa kalau umpamanya ada hal yang ingin kalian sampaikan tentang pembelajaran saya harap bisa terus diberi masukan waktu ya, biar artinya kalian juga semakin bisa menerima pembelajaran saya dengan lebih baik. Kemudian barangkali ada yang mau diberikan ke saya lagi sebagai masukan, mungkin ada yang merasa suara saya kurang terdengar atau mungkin perlu ditambah sesuatu yang lebih menyenangkan. Ada? Atau cukup? Oke, kalau cukup saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga tetap semua yang kita pelajari hari ini bisa masuk ke kalian sebagai bekal kalian baik nanti PKL ataupun di pembelajaran selanjutnya. Oke. Itu saja yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Silakan untuk salah satu dari kalian nanti menyiapkan, kemudian doa dan salam ya. Silakan untuk ketua kelas boleh untuk menyiapkan doa dan
Siap. Berat. Doa. Mulai. Beri salam. Terakhir ya, kalau kita janjian bareng-bareng ya. Kalau lagi mau ke depan, pimpin lagi ya. Sekali lagi terakhir, ke depan. Yuk. Biar semangat, jadi pembelajaran berikutnya.